Halo Fit Friends, kembali lagi bersama saya Dr. Laras dan dua rekan saya. Dr. Rujitra Tari Namaskara dan Dokter Jelita. Oke, kali ini kita mau membahas tentang suatu kasus ya, kasusnya Dokter Jelita ya, di mana waktu itu Dokter Jelita pernah koas di suatu rumah sakit, di mana mendapatkan kasus tentang laki-laki yang hamil. Nah, itu gimana tuh ceritanya Dokter Jelita? Coba diceritain. Oke, saya mau sedikit cerita. Sebenarnya ini kasusnya konsulen saya atau kasus dokter bedahnya. Ada pasien datang, perutnya membesar. Makin hari makin membesar. Itu kasus pria, usianya sekitar 40 tahun sekian. Nah, datang, perutnya membesar. Setelah diperiksa dan lain-lain, si dokter bedahnya ini mendiagnosa kalau ini adalah massa intraabdominal. Massa intraabdominal itu adalah, massa itu kan kayak benda di dalam abdominal. Abdominal itu perut. Nah, kayak entah tumor kah, entah apa kah gitu. Nah, kalau bedah kan pasti arahnya bakal dibuka atau dioperasikan. Nah, pas lagi dilakukan operasi, dilakukan kayak laparotomi gitu, pas keluar jaringannya kayak jaringan bayi. Jadi kayak selama 41 tahun itu pasiennya kayak mengandung bayi. Nah, kok bisa begitu? Padahal kan pasiennya laki-laki ya, harusnya nggak mungkin hamil atau gimana gitu. Dilakukanlah studi kasus. Nah, studi kasus ini dilakukan pas dicari-cari tahu tentang teori dan lain-lain, itu namanya fetus in fetu atau fetus di dalam fetus. Nah, ini biasanya dialami sama orang-orang yang punya keturunan kembar. Jadi sebenarnya yang di dalam perut si laki-laki itu adalah kembarannya kemungkinannya. Nah, kenapa bisa dibuktikan? Jadi kemungkinan ini mereka ini adalah kembar monozigotik. Kembar monozigotik itu ada kembar yang satu telur ya, satu telur. Nah, pas lagi masa perkembangannya nggak berkembang sempurna. Harusnya kan dua-duanya si sel telurnya, sel zigotnya itu berkembang membelah gitu. Nah, ini enggak, yang salah satunya malah masuk ke dalam bapak tersebut gitu. Nah, sebenarnya di kasus lain juga ada nih kayak di luar negeri kasus yang sama. Cuman hampir semua kasus, bahkan di semua kasus nggak pernah ada bayi yang lahir hidup. Rata-rata ansefali, karena nggak bisa berkembang. Ansefali itu tidak memiliki kepala. Jadi emang si bayinya pasti cuman jadi massa doang, cuman jadi benda asing doang di dalam perut itu. Gitu. itu maksudnya kembar, maksudnya maaf. Maksudnya Iya, kembar. Oh, kembar yang aslinya tidak berkembang ya? iya, kembar yang tidak berkembang. Nah, pada beberapa kasus di teori-teori yang dibikin laporan kasus itu, ada yang enggak, kalau itu kebetulan di massa intraabdominal, adanya di perut, jadi seperti orang hamil. Ada yang numbuhnya di kranialis atau di kepala, jadi kalau pas lagi dibuka, kok ada bayi di kepala gitu, atau ada di punggung gitu. Jadi massa yang tidak terdeteksi gitu. Sebenarnya ada juga yang mirip-mirip namanya teratoma. Nah, cuman pas lagi dipelajari lagi, ini lebih ke arah fetus in fetus. Oh gitu. Yang sangat unik dan sangat-sangat rare case lah itu mah. Tapi itu kalau untuk yang apa namanya kasus-kasus yang kayak di luar negeri, kayak bayinya yang tinggal apa yang ada di bagian kepala itu berarti dua-duanya meninggal ya pas lahir juga ya? Karena nggak ada tempat perkembangan ya? Jadinya kayak tumor gitu sih Tan. Jadi kayak tumor. Jadi gitu. si kembaran yang satunya ini dia tumbuh besar. Cuman biasanya dideteksi di usia. Iya, biasanya kedeteksi di sebelasan tahun gitu. Ajaibnya case ini si bapak ini tuh baru merasa tuh di usia 40 tahun. Wah, 40 tahun baru mengalami keluhan kayak begini. Keluhannya apa ya, Jel? Kalau misalkan kira-kira tuh? Perut membesar. Bukan perut membesar. Jadi dari dulu perutnya udah membesar. Cuman ya biasanya orang di tempat sana, di daerah sana tuh kayak menganggap itu mudah, jadi nggak aware gitu, kayak oh ya udah perutnya nggak gede aja gitu. Tapi pas akhirnya mungkin udah merasa risih, terganggu dan gimana, akhirnya berobat ke dokter bedah, pas dilakukan operasi didapatkan hal yang demikian. Berarti setelah diangkat keadaannya udah membaik berarti ya? Membaik. Tapi setahu saya dilakukan radioterapi setelahnya. Jadi kan itu radioterapi. Ya, jadi kalau kayak massa yang nggak seluruhnya bisa diangkat atau resiko ada perlengketan dan lain-lain, bakal dilakukan radioterapi setelah. Seukuran berapa Jel waktu diangkat itu? Udah hampir besar, Ras. Jadi sekitar kayak janin-janin 3 bulanan.
Oh, jadi udah Oh, besar ya? Dia ada Udah perkembangan tapi besar. segitu-gitu Tapi aja gitu ya? iya, yang jadi bingung adalah kenapa ini bayi ikut membesar. Padahal harusnya dia fetu in fetu dari zigot doang, harusnya ya bentuknya zigot doang. Nah, ini kenapa bisa jadi kayak bayi, even tanpa kepala? oh, Ya, biasanya kan kalau misalkan ada sesuatu jaringan yang timbul di tubuh kita, itu kan pasti kita mengeluarkan respon peradangan ya, karena itu bukan zat yang ada di tubuh kita. Jadi kadang pasiennya kadang suka demam, suka ada meriang-meriang, atau misalkan ada keluhan lah. Tetapi ada beberapa kasus yang memang rare case-nya juga tidak menimbulkan keluhan ya, Jel. Gitu. Jadi Ini karena pasti mungkin genetiknya hampir sama ya. Jadi mungkin mungkin tidak dikenali sama respon tubuh. iya gitu. Jadi memang buat teman-teman sekalian pun juga selain belajar dari kasus tersebut, kalau misalkan memang ada nanti pembesaran di bagian perut yang sifatnya ada nyeri atau tidak nyeri dan merupakan sesuatu yang abnormal, jadi jangan ditunda-tunda untuk ke rumah sakit dan periksa ke dokter. Karena kalau memang sudah terlambat, memang kalau bagian perut itu juga termasuk sesuatu yang sangat mengancam jiwa ya, mengancam maut ya, gitu. oke, berarti kasus dari dokter Jelita ini bukan laki-laki yang hamil ya, tapi lebih tepatnya itu adalah kembarannya yang waktu itu gagal berkembang ya. Dan akhirnya dia malah nempel ke si pasien tersebut sampai udah usianya lumayan banyak baru dirasakan ada gangguan ya malahan. Iya. Oke, sekian dulu Vitalk kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat atau menambah-nambah informasi. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah!